Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin, NIM 2212-3709. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengujian web pada PT PLN Persero dengan menggunakan Dmatrix dan WebGets. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari yang pertama itu saya selaku moderator sekaligus pemateri yang bernama Muhammad Muhajirin, dan yang kedua itu ada Ari Wibowo, dan yang ketiga itu ada Muhammad Fikra. Baik, di sini kami menguji coba aplikasi testing, dimana di sini waktu pengujiannya itu di pagi hari, pada pagi hari jam 10 sampai jam 11. Kemudian kami juga melakukan pengujian di siang hari dari jam 12 sampai jam 1:53. Kemudian kami juga memulai di malam hari, di mana di pukul 19.00 sampai 23:05 sampai pukul 23:59. Kemudian adapun aplikasi pengujian kami yaitu Chrome, Microsoft, dan Edge. Kemudian adapun jaringan yang kami gunakan yaitu data seluler dan juga hotspot. Kemudian adapun device yang kami gunakan yaitu laptop dan handphone. Kemudian di sini kami melakukan pengujian PT PLN pada Gemastik jam 10.00 sampai jam 11:59. Di mana kesimpulannya, dari pengujian website https webpln.co.id di HP menggunakan jaringan data seluler dengan menggunakan Chrome dan laptop menggunakan jaringan hotspot. Berikut ini adalah analisis lengkap dari nilai yang ditetapkan, di mana performa di laptop dan HP. Laptop mendapatkan skor 24% untuk performa dan 40% untuk struktur. Ponsel sedikit lebih tinggi dengan skor 32% untuk performa dan 38% untuk struktur. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan struktur situs kurang bagus, tetapi performa bisa ditingkatkan terutama di perangkat ponsel. Kemudian juga ada Large Contentful Paint atau yang biasa disingkat dengan LCP. Waktu rata-rata LCP pada laptop adalah 2,8 detik, sedangkan pada perangkat 2,1 detik. LCP yang optimal seharusnya di bawah 2,5 detik. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu untuk penampilan konten utama masih bisa dipercepat. Kemudian ada Total Baking Time atau yang biasa disingkat dengan TBT. Skor TBT adalah 656 ms pada laptop dan 626 ms pada HP, yang kurang bagus karena menunjukkan bahwa waktu yang agak lambat akibat elemen-elemen yang menghambat proses pemuatan. Kemudian di sini ada Cumulative Layout Shift atau yang biasa disingkat dengan CLS mendapatkan nilai 0 baik di laptop maupun di ponsel, yang berarti tampilan halaman stabil tanpa pergerakan layout yang mengganggu pengalaman pengguna. Di sini kami melakukan pengujian di handphone Infinix Zero 30 dengan server Amerika, di mana di sini kami melakukan pengujian itu dengan jam 10:00 sampai 11:59 dengan hardware chipset MediaTek Helio G99 dengan CPU octa-core 2x2.2 GHz, Cortex A76 dengan 6x2.0 GHz, Cortex A55, kemudian dengan CPU Mail G57 MC2. Kemudian memori yang kami dengan memori 8 GB, memori internal 256 GB. Kemudian Chrome dengan jaringan data seluler memiliki nilai performa LCP dan TBT yang kurang baik.
Di sini kami kemudian kami menggunakan Chrome dengan jaringan hotspot. Di sini pengujian pada laptop dengan server Kanada, prosesor Intel Core i5 15450HX, 8C dalam kurung i4P tambah AE garis miring 12T, P-Core up to 4.4 GHz dengan E-Core up to 3.1 GHz, 12 MB, display 15.6 VHD 1920 x 1080 dengan IPS 300 nits anti glare, 100% sRGB dengan 144HS GCNC, memori 12 GB SO-DIMM DDR5 sampai 4800, upgradable to DDR5 so DIMM slot up to 32 GB pada jam 10 sampai 11.59. Chrome dengan jaringan hotspot memiliki nilai performa yang sama dengan Microsoft Edge dengan jaringan hotspot yang menjadi perbedaan yaitu Microsoft Edge menunjukkan LCP yang lebih rendah, sedangkan Chrome memiliki LCP yang lebih tinggi, dan Microsoft Edge menunjukkan TBT yang lebih rendah, sedangkan Chrome memiliki TBT yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuat, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan bandwidth pada jaringan hotspot. Dari hasil pengujian pada pagi hari, di mana di situ pagi hari pada pukul 10.00 sampai 11.59, dapat disimpulkan bahwa kondisi internet mempengaruhi signifikan terhadap waktu muat LCP, terutama pada Chrome di berbagai jenis jaringan. Kemudian pada laptop berbeda jaringan. Kemudian di sini pada laptop berbeda jaringan hotspot tidak terlalu berpengaruh performa secara keseluruhan, meskipun LCP lebih tinggi pada jaringan hotspot. Pada handphone, jaringan data seluler memberikan performa yang lebih baik dibanding dengan jaringan hotspot untuk Chrome dan Microsoft Edge, khususnya dalam aspek waktu muat dan interaksi halaman TBT. Kondisi jaringan dan perangkat yang digunakan sangat mempengaruhi performa browser dengan jaringan data seluler yang memberikan hasil kurang bagus pada handphone dalam pengujian ini. Kemudian di sini saya melakukan pengujian web PLT Persero pada Gmatrix di siang hari pada pukul 12.00 sampai 1:59. Di mana di sini kami melakukan pengujian web macro di Chrome dengan laptop menggunakan jaringan hotspot dengan server Kanada. Kemudian kami juga melakukan pengujian web Microsoft Edge dengan laptop menggunakan jaringan hotspot. Pengujian web Chrome dengan HP menggunakan jaringan hotspot dengan server Kanada. Di mana di pengujian di laptop itu, di sini kami mendapatkan Gmatrix yaitu F, performance 19% dan struktur 42, kemudian LCP 3.1S dan TBT 655 ms. Kemudian di HP itu Gmatrix F performa 25%, struktur 36% dengan layout to pen 7.6s. Kemudian di Microsoft Edge, di mana di sini Gmatrix-nya itu F, performance-nya itu 49%, struktur 42%, LCP 2.8s, TBT 12 ms dengan CLS 0,45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhibo dengan NIK 22112060. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan perbandingan antara Chrome dan Microsoft Edge menggunakan laptop dan handphone.
Baik, untuk performa, di sini kita penggunaan Chrome di laptop maupun di HP itu menghasilkan skor performa yang lebih rendah, di mana laptop 19% dan HP itu 25% dibandingkan dengan Microsoft Edge 45%. Untuk LCP-nya atau Large Contentful Pen-nya, Chrome memiliki waktu LCP lebih lambat, di mana 3,1, sedangkan Microsoft Edge lebih cepat, sedikit 2,8 detik. Menunjukkan bahwa konten utama situs web dimuat lebih cepat dibandingkan Microsoft Edge. Untuk struktur core-nya, untuk struktur situs web di kedua browser dengan skor yang sama, di mana sebesar 42%. TBT, Total Blocking Time, dan CLS kumulatif layout shift-nya kedua browser menunjukkan nilai yang berbeda, yaitu 655 meter per second untuk laptop dengan browser Chrome TBT dan 0,55 untuk CLS, sedangkan 12 meter per second untuk Microsoft Edge TBT dan 0,45 untuk CLS, sehingga dapat disimpulkan adanya perbedaan dalam hal waktu pemblokiran total dan stabilitas terletak di antara kedua browser. Secara keseluruhan, situs web memiliki performa lebih baik dibandingkan Microsoft Edge dibandingkan Chrome, dengan waktu muat konten utama yang lebih cepat dan skor performa yang lebih tinggi. Namun dari segi struktur dan stabilitas tata letak tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua browser. Nah, untuk pengujian web PT PLN Persero pada GT Matrix di malam hari jam 17.00 sampai jam 12.59. Di sini pengujian web Microsoft Edge dengan laptop menggunakan jaringan hotspot. Untuk prosesor di sini kita menggunakan Intel Core i3 1215U, memori 8GB, storage 512GB SSD, VGA-nya Intel UHD, grafik, konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, ukuran layar 14 inci dan sistem operasi Windows 11. Di sini kita menggunakan Asus VivoBook 1404ZA. Di sini kita bisa melihat GT Matrix grade-nya mendapatkan nilai F. Performanya 48%, strukturnya 40%. LCP-nya di sini kita mendapatkan 2,9 sekon. TBT-nya 5 ms dan CLS-nya 0,44. Untuk tampilan laptop, tampilan HP, kita mendapatkan nilai performanya di F dan performanya 27%, 42% itu untuk struktur. Untuk Large Contentful Pen-nya di 2,9, total blocking time-nya 484 meter per second dan kumulatif layout shift-nya 0,44. Di sini kita menggunakan pengujian web dengan HP menggunakan jaringan data seluler. Dari kesimpulan dari pengujian website http://webpln.com.id, di HP menggunakan jaringan seluler dan laptop menggunakan jaringan hotspot Microsoft Edge. Berikut adalah analisis lengkap dari nilai yang kita dapatkan. Performa di laptop dan HP. Laptop mendapatkan skor 48% dan untuk performa 40% untuk struktur. Ponsel sedikit lebih rendah dengan skor 27% untuk performa dan 42% untuk struktur. Untuk LCP-nya, waktu rata-rata LCP pada kedua perangkat adalah 2,9. LCP yang optimal seharusnya di bawah 2,5 detik, jadi ini menunjukkan bahwa waktu yang menampilkan konten utama masih bisa dipercepat. Untuk TBT-nya, skor TBT untuk laptop 5 ms sedangkan di HP 484 ms, yang membuat kesimpulan bahwa skor TBT pada laptop lebih baik dibandingkan dengan HP. Untuk CLS-nya, CLS mendapatkan nilai 0 baik di laptop maupun di ponsel, yang berarti tampilan halaman stabil tanpa pergeseran layout yang mengganggu halaman pengguna. Untuk pengujian PT PLN Persero pada Warpack Test jam 10.00 sampai jam 11.59. Di sini kami menggunakan tools yang kedua, yaitu tools testing yang kedua yang bernama Webpack Test. Untuk kesimpulan dari pengujian website di HP menggunakan jaringan data seluler dan laptop menggunakan jaringan hotspot Chrome, berikut adalah analisisnya. Untuk matriks performa halaman saat untuk byte pertama itu di 2424 detik, waktu yang dibutuhkan untuk mulai mengunduh konten. Mulai rendernya di angka 4800 per detik, waktu hingga pixel pertama terlihat. Untuk chat konten pertama 4650 detik, untuk waktu hingga teks dan gambar mulai muncul. Untuk indeks kecepatannya di angka 13209 detik, mengukur kecepatan keseluruhan halaman terlihat. Untuk total waktu pemblokiran 0 detik, jalur utama tidak diblokir.
Untuk berat halamannya ada di angka 20.704 KB. Ukuran total halaman yang dimuat. Untuk visualisasi proses pemuatan halaman, diagram menunjukkan perkembangan pemuatan visual dari halaman dimulai dari 0 hingga 1,3 detik dengan proses bertahap. Untuk pengujian pada handphone Infinix Zero 30 dengan server Amerika pada jam 10 sampai jam 11.59. Hardware yang kami gunakan di sini chipset MediaTek Helio G99. CPU-nya octa-core 2x2 2GHz Cortex A76 dan 6X2.0 GHz Cortex A55. GPU-nya Mali G57MC2. Memorinya di sini untuk RAM-nya 8 GB, memori internalnya 256 GB. Untuk pengujian pada laptop dengan server Kanada, prosesor Intel Core yang kami gunakan di sini Intel Core i5 12450HX, Core up to 44 GHz, displaynya 15,6 FHD, 100% RGB 144 Hz GSENZ, memori 12 GB, DDR-nya 5 dan storage 512 GB. To drive 2 kali M2 SSD pada jam 10 sampai jam 11.9. Di sini kita menggunakan Chrome dan Microsoft Edge. Menggunakan jaringan hotspot untuk Chrome dan jaringan hotspot juga untuk Microsoft Edge. Dari hasil pengujian pada jam 10 dapat disimpulkan bahwa kecepatan situs kedua laptop menunjukkan bahwa situs mengalami masalah kecepatan pemuatan awal. Time to first byte-nya gambar pertama menunjukkan 2424 per detik, gambar kedua menunjukkan bahwa 114 per detik. Meski ada sedikit peningkatan dalam gambar kedua, waktu ini tetap lambat, memerlukan perbaikan. Ada 7 permintaan yang memblokir proses render yang mempengaruhi waktu pembuatan terbesar. Untuk penggunaan situs memiliki perubahan tata letak yang signifikan yang mempengaruhi interaktivitasnya. Aksesibilitas masih menjadi masalah kritis dengan 6 masalah keamanan dan prioritas rendah yang mempengaruhi kegunaan halaman setelah pengiriman konten. Karena ketahanan situs menunjukkan ketergantungan yang besar pada pihak ketiga yang memblokir proses render. Untuk CLS-nya di gambar kedua adalah 0,891, menunjukkan ketidakstabilan tata letak yang cukup besar saat halaman dimuat. Untuk matriks kinerja halaman performance matrix, staff render gambar pertama itu ada di angka 4800 per detik, gambar kedua ada di angka 4600 per detik. Untuk FCP-nya gambar pertama mendapatkan angka 4690 per detik, gambar kedua 4553 per detik. Untuk indeks kecepatan atau speed index-nya, gambar pertama itu menunjukkan ada di angka 13.209 per detik, gambar kedua 12.859 per detik. Gambar kedua menunjukkan peningkatan kecil dibandingkan gambar pertama, tetapi kinerja keseluruhan tetap jauh dari optimal. Untuk ukuran dan berat halaman, page weight gambar pertama ada di angka 20.704 KB, gambar kedua 20.448 KB. Berat halaman tetap besar yang berkontribusi bahwa pada waktu muat yang lebih lambat. Untuk waktu pemblokiran total blocking time, gambar kedua memiliki waktu pemblokiran 16.956 detik, menunjukkan adanya hambatan besar pada thread utama. Untuk pengujian web PTP-LM Persero pada web di siang hari dengan server Amerika jam 12 sampai jam 1.59. Sini kita bisa melihat untuk pengujian web Chrome dengan laptop menggunakan jaringan hotspot, dan di sini pengujian web Chrome dengan HP menggunakan jaringan hotspot, dan pengujian web Microsoft Edge dengan laptop menggunakan jaringan hotspot. Untuk perbandingan antara Chrome dan Microsoft Edge menggunakan laptop dan handphone, time to first byte penggunaan Chrome di laptop maupun di HP menghasilkan skor yang hampir sama, dan dimana laptop 1907 per sekon dan HP 1905 sekon dibandingkan dengan Microsoft Edge 1870 sekon. Untuk start render, Chrome memiliki waktu start render yang lebih lambat 4000 sekon, sedangkan
Microsoft Edge lebih cepat sedikit, yang dimana 3.900 sekon, menunjukkan bahwa konten utama situs web dimuat lebih cepat dibandingkan Microsoft Edge. Untuk First Contentful Pen-nya, First Contentful Pen di kedua browser dengan skor yang berbeda, di mana 4010 sekon untuk Chrome dan 3840 sekon untuk Microsoft Edge, dan 3840 sekon untuk HP. Untuk speed index, kedua browser menunjukkan nilai yang berbeda, yaitu 11.616 sekon untuk laptop dengan browser Chrome dan 12.396 sekon untuk Microsoft Edge, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga device tersebut menghasilkan speed index yang tidak jauh berbeda dari kedua browser. Secara keseluruhan, situs web memiliki performa lebih baik dibandingkan Microsoft Edge dibandingkan dengan Chrome, dengan waktu muat konten utama yang lebih cepat dengan skor performa yang lebih tinggi. Namun dari segi struktur dan stabilitas tata letak tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kedua browser. Baik, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran dengan NIM 2212307712. Sini saya akan menjelaskan pengujian web pada PT PLN Persero menggunakan GTA Matrix dan web page. Pengujian web PT PLN pada web page di malam hari jam 5 sampai jam 11 malam. Sini pengujian web Microsoft Edge dapat dengan laptop menggunakan jaringan hotspot, sedangkan pengujian web Chrome dengan HP menggunakan jaringan data seluler. Kesimpulan pengujian HP dan laptop, HP lebih cepat dalam TTFB dan FTP, menunjukkan koneksi data seluruh memiliki latensi lebih rendah dibandingkan jaringan hotspot. Laptop memiliki package lebih besar yang dapat mempengaruhi waktu pembuatan secara keseluruhan. Masalah utama, total blocking time atau yang disingkat dengan TBT, tinggi pada kedua pengujian menunjukkan bahwa banyak elemen pemblokiran, memperlambat waktu interaksi halaman. Cumulative Cloud Speed yang disingkat dengan CLS. Kedua pengujian memiliki nilai tinggi dalam kurung 0,891, menunjukkan pengalaman penggunaan terganggu oleh pergeseran tata letak. Konten perbaikan GTA Matrix. Yang pertama, optimalkan LCP, kurangi ukuran gambar besar dan gunakan LZ loading. Yang kedua, optimasi jaringan. Kurangi permintaan HTTP menggunakan CDN dan modifikasi CCS JavaScript. Yang ketiga, tingkatkan TBT. Optimalkan JavaScript agar tidak memblokir interaksi. 4. Perbaiki CLS. Tetapkan ukuran elemen untuk mencegah pergeseran tata letak. Yang kelima, implementasi cache. Gunakan cache untuk mempercepat akses ulang. Yang keenam, kompresi data dan CDN. Aktifkan kompresi dan gunakan CDN untuk pengiriman lebih cepat. Konten perbaiki web page. Yang pertama, optimalkan server. Ini ada dua, gunakan CDN dan aktifkan caching. Yang kedua, yang duanya perbaiki query lambat dan upgrade hosting jika perlu. Yang kedua, kurangi permintaan pihak ketiga. Hapus script eksternal yang tidak penting. Gunakan less loading untuk elemen eksternal. 3. Percepat reading halaman. Kompresi gambar, gunakan format web dan modifikasi file CCS atau JC. Gunakan teknik async dan defer pada script. Yang keempat, kurangi pergeseran tata letak atau juga yang disingkat dengan CLS.
Tetapkan ukuran elemen, media, dan optimalkan port loading. Yang kelima, perbaiki keamanan. Gunakan HTTPS dan terapkan HTTP security header. Yang keenam, tingkatkan aksesibilitas. Tambahkan teks alternatif dan perbaiki kontras warna. Di sini gambar grafik GTA Matrix pada siang hari, jam 10 sampai jam 11. Ini gambar pada sore hari, jam 12 sampai jam 1. Malam hari, jam 5 sampai jam 11. Graphics Workbench pada siang hari, jam 10 sampai jam 11. Di sore hari, jam 12 sampai jam 1. Malam hari sampai jam 5 sampai jam 11. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.